Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Yohantiko dari kelas SI CBM 17 KJSM. Saya di sini ingin menyelesaikan UAS dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan perhitungan TOPSIS. Nah, saya menggunakan parameter dari jurnal Muhammad Sandi Rais, Manajemen Informatika Amik Mahaputra Riau. Saya mengambil dua parameter dari jurnal ini dan menambahkan 3 parameter baru untuk saya lakukan di perhitungan TOPSIS. Saya akan menjelaskan parameternya, yaitu HP sama dengan harga perumahan, LP lokasi perumahan, PP perizinan perumahan, AP akses stabilitas perumahan, dan KP adalah keamanan perumahan. Nah, di sini saya memiliki 5 parameter dan memiliki bobot parameter. Bobot parameter ini sudah saya dapatkan dari proses AHP sebelumnya. Nah, di sini saya memberikan kriteria pada setiap parameter. Harga perumahan itu masuk dalam kos, lokasi perumahan masuk dalam kos karena jarak lokasi perumahan juga termasuk dalam kos, dan perizinan perumahan termasuk dalam benefit, dan akses stabilitas perumahan juga masuk ke dalam kos, dan KP masuk ke dalam benefit. Nah, jadi saya membuat skala untuk perizinan perumahan dan keamanan perumahan, yaitu di mana sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, dan nilainya 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, di sini saya memiliki 5 alternatif dan saya sudah memiliki data dari 5 alternatif tersebut. Sebelum kita melakukan normalisasi data, kita harus menghitung penyebut dari setiap parameternya. Yaitu caranya dengan sama dengan akar dari P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah P3 pangkat 2 ditambah P4 pangkat 2 ditambah dengan P5 pangkat 2. Dan kita bisa enter. Dan untuk jumlah penyebut dari lokasi perumahan kita bisa lakukan dengan sama dengan parameter, dengan alternatif sesuai dengan parameternya. Nah, seperti ini. Kita sama dengan akar dari P1 pangkat 2 ditambah dengan P2 pangkat 2 ditambah dengan P3 pangkat 2 ditambah dengan P4 pangkat 2 ditambah dengan P5 pangkat 2. Seperti itu. Dan kemudian parameter perizinan perumahan dengan kriteria benefit, perhitungannya juga sama, yaitu dengan akar dari P1 pangkat 2 ditambah dengan P2 pangkat 2 ditambah P3 pangkat 2 ditambah P4 pangkat 2 ditambah dengan P5 pangkat 2. Dan kemudian parameter keamanan perumahan dengan kriteria benefit sama juga, rumusnya sama dengan akar dari P1 pangkat 2 ditambah dengan P2 pangkat 2 ditambah dengan P3 pangkat 2 ditambah dengan P4 pangkat 2 ditambah dengan P5 pangkat 2. Seperti itu. Nah, setelah kita memiliki penyebut dari setiap parameternya, kita bisa melakukan normalisasi data. Tujuannya untuk apa? Agar setiap data memiliki rank yang sama. Nah, untuk normalisasi data, yaitu caranya parameter harga perumahan kita bagi dengan penyebutnya. Lakukan sampai dengan alternatif P5. Seperti itu. Dan dengan parameter lokasi perumahan, kriteria kos kita lakukan juga sama,
di mana sama dengan P1 kita bagi dengan penyebutnya. Dan kemudian parameter dari perizinan perumahan P1 kita bagikan dengan penyebutnya sampai dengan P5 sama dengan aksesabilitas perumahan juga sama rumusnya, alternatif P1 kita bagikan dengan penyebutnya, penyebut dari parameter aksesabilitas perumahan. Dan kemudian sama keamanan perumahan, kriteria benefit P1 kita jumlahkan dengan penyebutnya. Seperti itu. Dan untuk parameter keamanan perumahan dengan kriteria benefit, rumusnya juga sama. Setelah data alternatif sudah terisi semua, sudah memiliki nilai semua, kita bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu dengan bobot parameter dikali dengan data ternormalisasi. Nah, bobot parameter ini sudah kita dapatkan minggu lalu ya dengan perhitungan AHP. Caranya bagaimana? Bobot parameter dikali dengan data ternormalisasi, yaitu caranya bobot parameter dari harga perumahan HP kita kalikan dengan P1 dan alternatif P1. Nah, dengan P2 juga sama, bobot parameter harga perumahan kita kalikan dengan alternatif P2. Lakukan sampai dengan alternatif P5. Begitu juga dengan parameter lokasi perumahan, yaitu dengan bobot parameter kita kalikan dengan lokasi perumahan alternatif P1 dari lokasi perumahan. Seperti itu, lakukan sampai dengan alternatif P5. Kita bisa copy seperti ini. Setelah kita memiliki data dari bobot parameter dikali dengan data yang ternormalisasi, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan mencari ideal solution positif dan negatif untuk setiap parameternya. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus mengetahui kriteria dari setiap parameternya. Apakah itu cost atau benefit. Jadi kalau cost itu dia masuk ideal solution positif ketika nilainya paling kecil. Dan sebaliknya dengan kriteria benefit akan masuk ideal solution positif jika nilainya maksimal, seperti itu. Jadi caranya sama dengan kita cari, yaitu sama dengan karena ini cost kita cari data min. Dan ideal solution positif dengan kriteria cost kita cari dengan min. Dan dengan kriteria benefit, maka kita untuk ideal solution positif kita akan mencari nilai maksimal. Karena semakin besar nilainya akan semakin baik. Dan kemudian karena ini cost, kita cari nilai minimumnya. Dan KP dengan kriteria benefit kita cari maksimal. Sudah. Dan kemudian selanjutnya ideal solution negatif, yaitu di mana cost itu apabila nilainya semakin besar maka akan masuk ke dalam ideal solution negatif. Sehingga benefit ketika nilainya semakin kecil akan masuk ke dalam ideal solution negatif. Sama dengan cari, karena ini cost kita cari max. Selanjutnya sama kita cari data max
Selanjutnya ini benefit, berarti kita cari data paling minimal. Kemudian ini cost, berarti data maksimal. Dengan kriteria benefit kita cari minimal. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari jarak antar step alternatif atau data dengan ISP dan ISN. Nah, kita tadi sudah mendapatkan nilai ideal solution positif dan negatif dari step parameternya kan. Kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan D1 sampai dengan D15. Itu caranya yaitu akar dari P1 parameter HP kita kurang dengan ideal solution positif dan kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian dari parameter LP P1 kita kurang dengan ideal solution positifnya. Kemudian kita pangkatkan 2 dan selanjutnya sama parameter PP P1 kita kurang dengan ideal solution positifnya. Kemudian kita pangkatkan 2 ditambah lagi dengan parameter AP P1 kita kurangkan dengan ideal solution positif. Kemudian kita pangkatkan 2 dan tambah lagi dengan parameter KP P1 kita kurang dengan ideal solution positifnya. Kemudian pangkatkan 2 dan kita lihat angkanya. Untuk D2 plus sama caranya kita menggunakan parameter dengan alternatif P2 yaitu akar dari parameter HP P2 kita kurang dengan ideal solution positifnya. Kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian parameter LP P2 kita kurang dengan ideal solution positifnya. Kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian parameter PP P2 kita kurangkan dengan ideal solution positifnya. Kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian parameter AP akses stabilitas perumahan P2 kita kurang dengan ideal solution positifnya. Kemudian parameter KP P2 kita kurang dengan ideal solution positifnya. Kemudian kita pangkatkan 2. Seperti itu. Untuk mencari D1 sampai dengan D5 sama, kita fokuskan dengan alternatifnya. Dan kemudian untuk mencari D1 min sampai dengan D5 min sama rumusnya, cuma kita kurangkan dengan ideal solution negatifnya untuk mencari D1 min sampai dengan D5 min. Sama yaitu caranya dari parameter HP P1 kita kurangkan dengan ideal solution negatif ISN kita pangkatkan 2, kemudian sama parameter LP P1 kita kurang dengan ISN-nya, kemudian pangkatkan 2, kemudian parameter PP P1 kita kurang dengan ISN-nya, kemudian pangkatkan 2. Parameter AP P1 kita kurangkan dengan ISN-nya, kita pangkatkan 2, kita tambahkan lagi dengan parameter KP P1 kita kurangkan dengan ISN-nya, kemudian pangkatkan 2. Seperti itu. Jadi untuk mencari D1 sampai dengan D5 min seperti itu. Bisa kita copy. Rumus cepatnya bisa kita copy. Dan kemudian kita mencari preference untuk melihat ranking paling besar. Caranya bagaimana? Yaitu satu, caranya yaitu dengan D1 min kita bagi dengan D1 min ditambah dengan D1 plus. Seperti itu. Dan untuk V2-nya sama. Dan kemudian V3 D3 min kita bagi dengan D3 min ditambah dengan D3 plus.
dan V4-nya sama. Kita D4 min kita bagi dengan D4 min ditambah dengan D4 plus. Dan untuk V5 kita D5 min kita bagikan dengan D5 min ditambah dengan D5 plus. Nah, setelah selesai kita akan melihat di sini kita bisa meranking dari data yang telah kita perhitungkan tadi. Nah, di sini saya melihat bahwa V4 itu memiliki ranking 1, kemudian V3 memiliki ranking 2, V2 memiliki ranking 4, V1 memiliki ranking 3, dan V5 memiliki ranking 5, seperti itu. Dan menurut saya ini sudah selesai perhitungan POPSIS-nya karena sudah mendapatkan ranking. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena juga saya masih dalam tahap belajar dan ingin memperbaiki materi-materi yang saya pelajari. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar apa yang kurang dalam penjelasan, apa yang seharusnya ditulis dan seharusnya tidak ditulis, bisa infokan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.